Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam jumpa buat kita hari ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bersemangat di dalam kesempatan hari ini yang Tuhan anugerahkan. Dan semoga juga semakin hari kita semakin bertumbuh, semakin menyerupai Kristus. Pada saat ini, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang terambil dari Kejadian 40 ayat 1 sampai 23. Dan pada saat ini saya hanya akan membaca ayat ke-8 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Saudara, tema kita pada hari ini adalah Tuhanlah yang memberikan hikmat. Dalam hidup ini beberapa orang mengatakan bahwa yang dibutuhkan adalah uang dan uang. Karena uang adalah segalanya. Tetapi sebagian yang lain mengatakan yang dibutuhkan adalah hikmat, kebijaksanaan. Karena dengan hikmat kita dapat mencari uang dan dapat mengontrol perhambaan terhadap uang. Jadi saudara, setiap kita yang hidup tentunya membutuhkan hikmat. Karena hikmat adalah kemampuan yang diberi Tuhan untuk kita menjalani hidup kita, menjalani apa dan situasi apa yang kita alami. Persoalan dan pergumulan apa saja akan terasa ringan untuk dijalani. Karena ada kekuatan Tuhan melingkupi hidup kita. Saudara yang terkasih, kisah Yusuf dalam penjara karena difitnah istri Potifar menolong kita bagaimana hikmat Tuhan menolong Yusuf mengatasi konsekuensi untuk tidak berkompromi dengan dosa. Dan pada bacaan kita hari ini, Yusuf mengatakan, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Di sini kita melihat bagaimana Yusuf begitu mengandalkan Tuhan dalam setiap perkara, dalam setiap apapun yang ia alami. Bahkan ketika ia menolong orang-orang yang sedang kesulitan dalam menerjemahkan mimpi. Di penjara Yusuf menjadi orang kepercayaan kepala penjara sehingga Yusuf dipercaya untuk mengurus semua keperluan para tahanan. Suatu ketika dalam penjara Yusuf mendapatkan teman baru yaitu juru minum dan juru roti kerajaan. Juru minum bertugas menyiapkan minuman bagi raja. Sedangkan juru roti bertugas menyiapkan makanan berupa roti bagi raja. Rupa-rupanya mereka dituduh melakukan kesalahan dan mereka dimasukkan ke dalam penjara. Pada suatu hari Yusuf melihat mereka nampak murung dan sedih. Lalu Yusuf bertanya kepada mereka, mengapa wajahmu begitu muram? Juru minum menjawab, kami bermimpi tetapi tidak ada yang dapat mengartikannya. Lalu Yusuf berkata kepada mereka, bukankah Tuhan yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah mimpimu kepadaku. Akhirnya apa yang terjadi saudara-saudara terkasih? Secara luar biasa Tuhan memberikan kepandaian dan hikmat kepada Yusuf. Sehingga ia dapat mengartikan mimpi dua orang temannya yaitu juru minum dan juru roti kerajaan. Saudara, Tuhan yang memberikan hikmat dalam manusia menjalani hidupnya. Kita punya Allah yang maha tahu dan mampu menolong persoalan apapun yang kita hadapi. Kita hanya meminta kepadanya, maka secara luar biasa Allah memberikan hikmatnya, memberikan pertolongan. Memberikan pertolongan sesuai apa yang kita butuhkan. Mungkin itu dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam persoalan keluarga, dalam persoalan anak, dan semua. Hikmat Tuhan siap menolong kita. Demikian juga ketika Yusuf melihat saudaranya
saudara-saudaranya, yaitu juru minum dan juru roti Raja Firaun. Ia menolong mereka, dan hikmat Tuhan memampukannya untuk menerjemahkan mimpi. Mari saya ajak kita untuk membuktikan kuasa Tuhan. Saat kita mengalami persoalan apa saja, mintalah dalam doa dan buktikan bagaimana Tuhan bekerja dengan caranya sendiri. Dan tentunya terbaik untuk hidup kita. Selamat mencoba. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.